Malam itu sebuah desa terbakar. Bangunan porak-poranda, darah berceceran, dan mayat-mayat manusia tergeletak di setiap sudut. Kelahiran Pahlawan, novel tentang tokoh utama laki-laki remaja yang berpindah dimensi. Novel yang menggambarkan kelahiran para pahlawan di kontinen dan perseteruan yang mereka alami. Tokoh utama laki-laki di cerita itu adalah Choi Han. Dia keluar dari hutan kegelapan dan merasakan kasih sayang manusia. Hingga suatu ketika, desa Haris yang telah memberikan orang-orang yang dapat ia sebut sebagai teman dan keluarga, dihancurkan oleh organisasi rahasia. Meskipun Choi Han memiliki kekuatan yang luar biasa dan hidup selama puluhan tahun di hutan kegelapan, ia adalah orang baik yang tidak bisa membunuh manusia. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dia melakukan pembunuhan. Selama beberapa waktu di tempat itu, pedang beradu tanpa henti beserta dengan suara teriakan orang-orang yang memakai tudung. Hingga di suatu titik, kesunyian mencekam mulai merambat ketika orang terakhir yang menyerang desa itu terjatuh ke tanah. Choi Han adalah satu-satunya orang yang masih berdiri. Sosok pria berambut hitam terengah-engah dengan darah masih menetes di pedang yang digenggamnya. Setelah membunuh semua anggota organisasi rahasia itu, barulah akal sehatnya kembali. Tetapi Choi Han yang tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka, kemudian jatuh ke dalam keputusasaan yang hebat. Sembari dia mengubur orang-orang yang telah dia anggap sebagai teman dan keluarga itu, dengan air mata yang masih menetes dan kemarahan terpampang jelas di wajahnya, Choi Han telah membulatkan tekadnya. Dia akan membunuh orang-orang yang telah mengakibatkan hal itu. Itulah pertama kalinya Choi Han melakukan pembunuhan dan merasakan kesedihan dari kematian. Choi Han yang meninggalkan desa untuk pertama kalinya, akhirnya sampai di Weston, kota pusat di wilayah kekuasaan Henitus. Lalu secara kebetulan di tempat itu, Kel, si pembuat onar yang terlibat dengan Choi Han, dihajar habis-habisan. Di sebuah kamar mandi mewah, seseorang menatap pantulan bayangannya sendiri dengan lekat untuk memastikan penglihatannya. Dia melihat seorang pria berambut merah dengan mata tajam di dalam cermin. Sebelumnya, saat orang itu membuka mata, dia telah menjadi Kel Henitus. Padahal dia yakin dia hanya ketiduran setelah membaca buku kelahiran pahlawan yang telah dia pinjam dan dia baca di hari liburnya seperti biasa. Mungkinkah dia telah merasuki Kel? Bukankah itu hal yang gawat? Karena di novel volume 1, Kel Henitus adalah salah satu orang yang dijadikan lawan sepele oleh Choi Han. Dia lalu memasuki bathtub kemudian menutup mata. Sebenarnya tidak ada juga yang dia sayangkan. Dia anak yatim piatu yang tidak punya uang. Tidak ada juga orang yang dia cintai sampai rela mati, ataupun teman yang membuatnya rela berkorban di kehidupannya sebagai Kim Rok-soo. Dia hidup karena tidak bisa mati. Dia juga tidak boleh mati di kehidupannya kali ini. Dia membuka mata setelah pemikiran itu terlintas di benaknya. Dia tidak mau mati. Dia juga tidak mau sakit. Meskipun hidupnya dulu seperti sampah, dunia ini lebih baik. Dia meraba badannya untuk memastikan sebuah bekas luka. Karena tidak ditemukan, itu berarti saat ini Kel masih belum bertemu dengan Choi Han. Dia menopang wajahnya dan mulai mengingat-ingat. Kel Henitus sang pembuat onar dari keluarga Koun. Sebelum bertemu Choi Han, Kel mabuk dan membuat kekacauan sampai bagian rusuknya terluka. Alasannya hanya karena alkoholnya tidak enak. Benar-benar orang yang konyol. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Kel. Sedangkan Choi Han berhadapan dengan kebetulan yang sangat aneh hingga dia bisa mengatasi kesulitan dan tumbuh menjadi tipikal pahlawan pada umumnya. Moto dari Kim Rok-soo yang tiba-tiba menjadi Kel sangat sederhana. Demi kesenangan kecil, tanpa rasa sakit dalam waktu panjang, dia akan hidup dengan hati tenang. Untuk itu pertama-tama, jangan sampai dia dihajar. Bukankah selain bagian itu, semuanya akan baik-baik saja asal ceritanya berjalan seperti semula? Itulah harapannya.
Untungnya dia mengingat semua bagian awal dari novel itu. Suara ketukan pintu memecah pikirannya tentang rencana-rencana masa depan dan mengantarkannya kembali ke kenyataan. Memakai jubah mandi, kemudian keluar dengan bulir-bulir air masih menetes di badannya yang tegap. Yang menunggu di depan pintu adalah seorang pria parubaya yang masih kelihatan sangat prima. Pria itu tersenyum sambil memberikan air minum untuknya. Itu adalah Ron. Berbeda dengan senyum hangat yang terbentuk di wajahnya, sebenarnya dia merupakan mantan asasin yang datang dari kontinen timur dengan menaiki kapal. Orang tua yang luarnya terlihat baik tapi dalamnya licik. Dia harus melemparkan orang tua menyeramkan itu pada Choi Han terlebih dahulu. Pikirnya sembari mengambil segelas air itu kemudian berterima kasih lalu berjalan pergi. Yang tidak dilihatnya adalah senyum di wajah Ron kali ini terlihat berbeda. Entah apa artinya. Saat ini dia sedang duduk sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan. Orang di dekatnya saja sudah seperti itu. Dia harus punya kekuatan yang bisa melindunginya karena ada terlalu banyak orang kuat di sana. Kalau tidak mau terluka dan ingin hidup lama di kontinen yang sebentar lagi akan diselimuti peperangan, dia harus menjadi kuat sampai titik tertentu. Tapi tidak boleh terlalu kuat karena hanya akan menarik perhatian. Pelayan yang akan membantunya masuk dan mulai melayani. Selayaknya seorang bangsawan, Kel Henitus tentu saja tampan dan cocok menggunakan baju apa saja. Dan hal yang menyempurnakan fashion adalah wajah. Dia mengikuti Ron dari belakang menuju ke ruang makan. Perjalanannya pagi itu diiringi dengan sapaan para pelayan yang membungkuk ketika melihatnya. Satu hal yang pasti, mereka semua terlihat ketakutan. Dia tidak menyangka akan separah itu. Padahal Kel tidak pernah memukul orang. Hanya kadang kalau mabuk, dia sedikit menghancurkan barang. Kel hanya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah kalau sudah banyak minum. Itulah pembuat onar. Tapi karena hal itu membuat tidak ada yang mengganggunya, jadi dia tenang-tenang saja. Setelah mereka tiba di depan sebuah pintu, Ron dengan sopan membukanya dan mempersilahkannya masuk. Dia melangkahkan kakinya ke dalam ruangan itu. Di sana sudah ada 4 orang yang terlihat sedang duduk menunggunya. Mereka adalah keluarga Kel. Ayah sekaligus kepala keluarga Cohn-Henitus, Derut. Kontes yang merupakan ibu tirinya, Violan, adik laki-lakinya Basen, dan terakhir adik perempuannya Lily. Orang-orang dengan mata tajam dan wajah menawan tipikal para bangsawan. Walaupun dia terlambat, dia langsung dipersilakan duduk. Sepertinya mereka tidak mempermasalahkan keterlambatannya itu karena Kel cukup sering melakukannya. Ayah Kel adalah orang yang tidak punya kekuatan maupun kekuasaan spesial. Dia hanya punya cukup banyak uang. Ditambah ibu tiri dan adik-adiknya yang menghindar dengan sendirinya. Itu adalah lingkungan yang sangat sesuai untuk hidup dengan wajar. Kecuali soal tatapan yang terlalu berlebihan. Batinnya ketika melihat pandangan semua orang tertuju padanya. Dia merasa kalau mereka semua sepertinya tidak nyaman dengannya, jadi dia harus cepat makan kemudian pergi. Makanan yang dihidangkan adalah kaldu sosis. Rasanya enak sampai tidak terasa sebuah senyum terbentuk di wajahnya. Itulah saat suara sendok jatuh terdengar di ruangan yang sunyi itu. Basen yang melihat senyum di wajah Kel tidak bisa menahan kengeriannya sampai tidak sadar sendok yang dia pegang terlepas dan jatuh ke lantai. Setelah tersadar, Basen meminta maaf atas kejadian itu sambil melirik Kel yang masih makan. Mereka yang sejak awal memperhatikan Kel yang hanya fokus menikmati makanannya, tiba-tiba kaget ketika Kel memuji makanan itu. Padahal biasanya Kel akan berkata kalau rasanya seperti sampah. Ayahnya bahkan sampai tergagap ketika berbicara. Jadi pembuat onar memang paling enak. Kurang ajar pun tidak ada yang menyalahkan. Tapi satu hal yang harus dia ingat, dia tidak boleh sampai membuat Basen gelisah. Daripada hidup sambil mengurus wilayah kekuasaan yang membuat sakit kepala, lebih baik dia hidup bermalas-malasan di tempat yang tenang sebagai kakaknya Cohn. Itulah yang dia pikirkan ketika melihat Basen yang masih memperhatikannya.
Kalau rencana yang dia pikirkan tidak bisa, dia bisa mengambil sedikit harta dan pergi ke tempat yang tidak ada perangnya. Begitulah akhirnya sesi makan yang canggung itu pun selesai. Ayahnya mendekatinya dan bertanya jika ada yang diinginkan oleh Kel. Dia berpikir sejenak dan dengan ekspresi datar, dengan jujur dia menjawab, "Uang, tolong berikan dia uang." Walaupun dia sendiri yang bilang kalau dia ingin uang sebanyak mungkin yang bisa diberikan, tetap saja jumlah yang dilihatnya sekarang masih mengejutkan. Keluarga itu uangnya tidak hanya sekedar banyak, tapi sangat-sangat banyak. Kalau begitu, dia harus mengganti rencananya. Dia lalu memasukkan cek yang diberikan ayahnya ke dalam saku lalu memanggil Ron untuk memastikan tanggal pada hari itu. Setelah itu, dia mencocokkan kejadian dengan yang ada di dalam novel. Berdasarkan tanggalnya, dia harus sedikit buru-buru karena sebentar lagi Choi Han akan datang ke tempat itu. Ke tempat dirinya tinggal, yaitu Weston. Kereta kuda yang terlihat mewah berhenti di depan sebuah bangunan. Dengan wajah datar seperti biasa, Kel turun dari kereta kuda tadi dan berdiri sebentar di depan pintu bangunan itu yang bernama Aroma Teh bersama puisi. Pria di belakangnya dengan agak canggung menawarkan dirinya untuk mengawal Kel tapi ditolak. Suara bel berbunyi menandakan seseorang baru saja memasuki ruangan. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara-suara orang berbincang, tiba-tiba menjadi sunyi dengan semua tatapan tertuju pada orang yang baru saja masuk itu. Pria tampan berambut merah yang dikenal semua orang sebagai pembuat onar, Kel Henitus. Seorang pria dengan pakaian yang terlihat lebih mahal dari orang-orang di tempat itu, tersenyum riang kemudian menyambutnya. Sepertinya orang itu adalah pemiliknya. Si anak haram yang banyak uang, Bilos. Setelah melihatnya, dia merasa orang itu mirip dengan celengan babi. Kel lalu memberikan beberapa koin dan berkata kalau dia hari ini berencana akan berada di lantai 3 seharian. Tehnya apa saja selain yang asam. Akhirnya dia meminta untuk diantarkan satu novel yang paling seru dan satu gelas teh yang telah dia pesan tadi. Dia juga memberikan 1 juta galeon sebagai tip yang membuat Bilos terpana. Alasannya sederhana, karena dia punya banyak uang. Dia harus coba menghamburkan uang di saat seperti itu. Lantai 3 di bangunan itu merupakan tempat yang lebih private. Kel duduk dan melihat keluar jendela. Kalau dia tidak salah, Choi Han satu kali datang ke kastil penguasa untuk melapor di pagi buta, kemudian diusir dari gerbang kastil. Choi Han adalah orang yang mengutamakan menguburkan orang-orang yang sudah mati itu daripada mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang dia bunuh saat dia kehilangan akal sehat. Beberapa orang memang memiliki hati yang hangat, pikir Kel. Padahal menurutnya orang-orang macam serangga itu tidak ada urusannya dengan wilayah itu walaupun mati puluhan kali. Dia mengingat awal pertemuan Kel dengan Choi Han yang terjadi di novel. Kel yang mencari masalah dengan Choi Han terlebih dahulu karena alkohol benar-benar membuatnya merinding. Saat itulah dia melihat keluar jendela lagi dan Choi Han dengan pakaian hitam sedang berada di depan 2 orang penjaga. Choi Han mungkin dimintai kartu identitas tapi dia diusir karena tidak memilikinya. Tapi walaupun sekarang dia terlihat mundur, sebenarnya Choi Han akan menunggu sampai malam lalu melompati tembok kastil dan masuk secara diam-diam. Kemudian dia jadi bertemu dengan Kel yang sedang minum-minum. Kel turun ke lantai bawah dan berkata akan keluar sebentar. Dia juga berpesan untuk tidak membereskan tempatnya. Begitulah dia keluar pintu diiringi tatapan antisipasi dari seluruh orang di sana. Setelah memastikan pintu tertutup, seseorang berteriak dengan takjub karena Kel baru saja pergi begitu saja tanpa menghancurkan apapun. Tanpa tahu kalau suaranya masih terdengar oleh orang yang baru saja dia bicarakan. Sementara itu di luar, daripada memikirkan hal yang tidak penting seperti yang baru saja dia dengar, dia harus cepat-cepat menyiapkan kekuatan yang bisa melindunginya supaya bisa menghadapi orang-orang kuat.
Di kontinen yang penuh perang, dia harus lebih kuat kalau tidak mau terluka dan hidup lama. Tentu saja tidak boleh terlalu kuat juga, karena kalau begitu, hal yang membuatnya terluka juga akan bertambah. Dia berhenti di depan sebuah toko dan memperhatikan roti yang masih mengepul di atas piring. Saat ini, dia sedang memikirkan tentang kekuatan kuno. Di antaranya, perisai tak berwujud yang mirip dengan shield milik para penyihir. Hari itu, dia mengatur rencana untuk mendapatkan perisai tak terhancurkan. Pemilik toko roti yang melihat siapa pelanggannya sangat kaget ketika dia mengetahui orang itu adalah Kelenitus. Sementara orang di depannya dengan santai menunjuk dari ujung ke ujung yang lain pada roti yang dipajang. Dia akan membeli semua itu dan memberikan 1 koin emas. Tanpa berlama-lama, penjual itu segera menyiapkan pesanan Kel secepat yang dia bisa. Karena itu, sekarang sekarung roti telah berada di punggungnya. Dia berjalan sambil melihat sekeliling. Tempat itu sangat berbeda dengan Korea. Benar-benar dunia fantasi, pikirnya. Selagi berjalan, seperti yang diduga, tatapan semua orang benar-benar terpusat padanya. Sepertinya itu adalah karma dari keonaran berlebihan yang dibuat oleh Kel. Di antara orang-orang itu, ada kakak beradik, anak dengan rambut pendek berwarna merah, dan anak dengan rambut agak lebih panjang berwarna silver. Tujuannya adalah sebuah bukit di pinggiran kota, dan mendaki dengan memanggul sekarung roti cukup menguras tenaga. Di puncak bukit itu ada sebuah pohon yang dikelilingi pagar batu rendah. Dia meletakkan karo yang berisi roti dan mencoba membuka pintu pagar itu. Mungkin karena sudah tua, pintu itu langsung rusak dan langsung terbuka tanpa perlu banyak usaha. Dia memperhatikan satu-satunya pohon yang berdiri kokoh di sana. Pohon itu terlihat seperti sudah tumbuh selama ratusan tahun. Sementara dia memperhatikan pohon itu, ada suara yang memperingatkannya untuk tidak mendekati pohon itu lebih jauh. Dia berbalik untuk melihat sumber suara itu. Dan di sana ada 2 orang anak dengan pakaian lusuh berdiri menatapnya. Jangan mendekati pohon itu pohon pemakan manusia. Ulang anak kecil itu lagi. Orang-orang yang gantung diri di pohon itu katanya semuanya menjadi mumi dalam 1 malam. Setelah mendengar peringatan itu, bukannya takut, dia justru senang. Karena jika itu benar, berarti itu pohon yang telah ia cari. Di zaman kuno, ada orang yang sangat rakus terhadap makanan padahal dia berada di posisi sebagai pelayan dewa. Dan orang itu akhirnya diusir. Lalu setelah dia mati, di atas makamnya tumbuh sebuah pohon. Di pohon itu tersimpan dendam dan kekuatan dari orang itu. Kekuatan yang dia cari, yaitu perisai tak terhancurkan. Dia mendekati pohon itu lagi. Di antara akarnya ada sebuah lubang gelap yang dasarnya tidak terlihat. Kedua anak kecil di belakangnya dengan khawatir masih memperingatinya berulang-ulang kali jika dia bisa mati bila mendekati pohonnya. Karena mulai mengganggu, dia melemparkan 2 bungkus roti pada mereka sambil berkata kalau dia tidak akan mati, dan mengusir kakak beradik itu. Sang adik yang berambut merah mengambil bungkusan roti yang diberikannya dan berkata pada kakaknya untuk pergi saja. Kakaknya yang masih khawatir berkata lagi pada Kel untuk jangan mati. Mereka berdua kemudian pergi dari sana dan dia melanjutkan kegiatannya yang sempat terganggu tadi, yaitu memasukkan roti-roti ke dalam lubang di bawah pohon. Roti yang dimasukkannya menghilang begitu saja. Dia sempat mengira tangannya juga akan tersedot masuk. Perisai yang diinginkannya adalah gelombang dari sisa kekuatan orang mati yang tidak bisa makan. Siapa sangka hal seperti itu adalah kekuatan kuno. Tapi justru hal-hal unik seperti itu yang bisa dipercaya. Dia memperhatikan lubang hitam itu. Menurut yang dia baca, sepertinya bagian gelap itu harus diberi makan sampai tidak gelap lagi. Kegelapan itu adalah kegelapan yang mengandung rasa dendam. Katanya akan muncul cahaya setelah kegelapannya menghilang. Kalau cahaya itu muncul, maka perisai tak terhancurkan akan menjadi miliknya. Karena itulah dia mengangkat karung berisi roti itu dan memasukkan semua isinya ke dalam lubang hitam dan bergumam, makanlah yang banyak. Dalam situasi normal, lubang kecil itu seharusnya sudah penuh dengan roti sekarang. Namun hanya kegelapan yang bisa dia lihat dalam lubang itu.
Tapi kegelapan dalam lubang itu sedikit lebih redup dari sebelumnya. Mungkin dia masih butuh 10 karung roti lagi. Hanya orang sepertinya yang mempunyai uang saku 3 juta galeon yang bisa mengatakan hal seperti itu dengan santai. Jeritan aneh bergema dari pohon. Dia merasa itu agak menakutkan. Kegelapan mungkin tiba-tiba akan meraihnya. Karenanya dia dengan cepat bangkit berdiri dan merasa tidak seharusnya dia berlama-lama di situ dan akan kembali lagi keesokan harinya. Kel menatap pohon itu sekali lagi. Memang apa pentingnya dendam seperti itu, katanya kemudian berbalik dan benar-benar pergi dari sana. Begitu dia memasuki daerah kumuh, dia melihat kakak beradik tadi yang sedang memakan roti yang dia berikan dengan lahap dan tampak bahagia. Dia khawatir kedua anak itu akan mendekati pohon dan memasukkan kepala mereka tiba-tiba ke dalam lubang. Menurut buku kelahiran pahlawan, anak-anak di daerah kumuh tidak memiliki rasa takut. Mereka lebih menghargai sebutir beras daripada nyawa mereka. Kalau sampai mereka dimakan bisa repot. Benar, dialah yang akan kerepotan, pikirnya. Ketika Kay lewat, tatapan mereka tertuju pada karung bekas roti sebelumnya. Karena itulah dia langsung berkata untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa jika besok mereka mau makan roti lagi. Setelah itu dia kembali ke kedai teh dan menunggu di sana sampai matahari terbenam. Sebelum pergi keluar kedai, Kel memuji tehnya dan juga buku yang dibacanya meski baru setengah. Dia ingin agar buku itu tidak dibaca orang lain selain dirinya. Bilos mungkin berpikir Kel adalah anak yang belum dewasa yang mencoba memonopoli barang milik orang lain. Jadi dia mungkin tidak menyukai Kel. Namun respon Bilos berbeda dari yang dia harapkan. Bilos tersenyum cerah sembari berkata akan menunggu kedatangannya kembali. Tidak lama kemudian dia memasuki sebuah bar, dan pemilik bar yang terkejut sekaligus ketakutan menyambut kedatangannya. Sudah pasti dia ketakutan, karena Kel menghancurkan semua barang di dekatnya kalau dia ada di tempat minum. Dia tidak menanggapi sapaan itu dan hanya melemparkan koin emas sambil mengatakan pesanannya. Pemilik itu segera pergi dengan cepat untuk menyiapkan pesanan Kel. Kel yang masih berdiri melihat sekeliling bar yang menjadi sunyi. Mau preman ataupun berandalan, semuanya cenderung menghindari tatapannya. Sepertinya mereka bertanya-tanya kenapa dia memilih bar ini dari semua bar yang ada di kota. Walaupun pembuat owner dari keluarga kaya biasanya akur dengan para preman atau berandal, tapi berbeda dengan Kel, dia membenci mereka, karena dia menganggap mereka seperti serangga. Suara Kel mendecakkan lidahnya terdengar melalui keheningan bar. Tidak lama kemudian pesanannya pun tiba. Dia langsung mengambil sebotol alkohol yang kemungkinan adalah yang paling mahal di bar itu, dan sekantong ayam yang diberikan. Kemudian berjalan keluar bar. Di luar, Kel segera membuka botol itu dan meminumnya. Meskipun wajahnya memerah dengan cepat, sebenarnya Kel memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol. Jadi itu tidak mempengaruhinya sama sekali walaupun dia telah menghabiskan setengah botol. Dia lalu melangkah menyusuri tembok kastil menuju ke tujuannya. Menurut buku, saat Choi Han melompati tembok kastil, di tempat dia turun terdapat kucing kecil yang terlempar karena kucing lain yang lebih besar. Dunia di mana kebetulan memiliki peran yang besar. Siapa sangka kaki Choi Han terkilir saat menghindari kucing itu. Pikirnya saat melihat 2 ekor kucing merah dan abu-abu yang sedang mengeong di depannya. Dia berbalik untuk melihat salah satu gang yang dekat dengan tempatnya berdiri. Seorang pria berambut hitam dan pakaian tua kusut sedang duduk bersandar di tembok kastil. Itu adalah Choi Han. Tatapan Choi Han padanya membuat dia gugup. Untung saja tadi dia sudah minum alkohol. Dia harus meninggalkan kesan yang baik pada Choi Han. Karena itulah dia sekarang mengeluarkan ayam yang dibeli tadi dan memberikannya pada 2 ekor kucing yang berada di depannya. Mereka terlihat lebih muda dari yang dia kira. Kucing-kucing itu mendekat padanya yang sedang merobek dada ayam agar mereka bisa memakannya lebih mudah. Apa kau punya tempat untuk pulang? Ada tempat untuk tidur? Apa tidak kelaparan? Tanyanya sambil mengelus kucing-kucing yang sedang makan itu. Di sudut matanya dia juga memperhatikan Choi Han yang hanya diam saja. Karena tidak menerima respon apa-apa, dia bertanya lagi kenapa Choi Han tidak menjawab.
Tidak lama, gumaman Choi Han yang berkata kalau dia lapar terdengar. Kel lalu mendekati Choi Han, orang yang memiliki mata jernih, rambut hitam dan pupil hitam yang menunjukkan bahwa dia adalah orang Korea. Kemudian berkata kalau dia akan memberinya makan dan meminta Choi Han untuk mengikutinya. Kesan pertama yang terbaik adalah menjadi orang yang memberikan makanan lezat, pikir Kel. Choi Han berhenti bersandar di dinding dan mendorong tubuhnya ke atas. Tubuhnya condong ke kiri mungkin karena pergelangan kaki kanannya tidak nyaman. Tetapi Kel tidak membantunya atau mengatakan apapun tentang itu. Tidak ada alasan untuk menjadi lebih baik pada Choi Han. Kel menyuruh Choi Han untuk mengikutinya menuju kediaman Kon. Namun sebuah keberadaan menghalangi jalannya. Anak kucing berbulu merah bermata emas itu berlari ke arah Kel, lalu menggosokkan pipinya ke sepatunya. Kel mulai mengerutkan kening. Dia tidak suka kucing, tapi yang ini kelihatannya sangat lucu. Saat itu dia berbalik karena tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Choi Han menatapnya. Kel dengan canggung mulai membelai anak kucing itu dan berkata, "Sepertinya kau menyukaiku, tapi aku harus pergi jadi sampai jumpa lain waktu." Kel tidak pernah mengerti mengapa orang berbicara dengan binatang, namun sekarang dia baru saja melakukannya. Dengan cepat dia berdiri kembali dan berjalan menjauh dari anak kucing itu. Anak kucing berbulu perak bermata emas menggeram seolah-olah menyuruh anak kucing yang berbulu merah untuk kembali. Mereka kemudian melewati kediaman orang kaya dan akhirnya sampai di tanah milik Kon yang terletak di belakang kota. Kel memandang ke arah Choi Han yang tiba-tiba berhenti bergerak. Dilihat dari wajahnya, mungkin Choi Han sedang berpikir apakah Kel adalah lawan yang mudah dibunuh atau tidak. Kel yang mulai agak cemas bertanya apa Choi Han tidak akan mengikutinya. Saat itu dua orang penjaga menyapanya kemudian membuka gerbang untuknya. Dia selalu merasa aneh setiap kali mendengar orang-orang yang berbicara padanya selalu terbata-bata. Dia membawa Choi Han ke pintu masuk kediaman Kon. Ron yang telah menunggunya membungkuk dan menyapanya dengan ramah seperti biasa. Tatapan Ron beralih ke Choi Han. Ron seharusnya berada pada level di mana dia bisa memperkirakan kekuatan Choi Han. Choi Han juga balas menatap Ron. Kel merasa seperti melihat kilatan yang keluar dari kedua orang itu. Tapi dia juga tidak terlalu peduli dan menyuruh Choi Han untuk mengikutinya. Ron menawarkan diri untuk melayani Choi Han tapi Kel menolaknya. Kel merasa untuk sekarang sudah cukup dengan Choi Han dan Ron bertemu. Tidak perlu lebih dari itu. Setelah menaiki tangga, wakil kepala pelayan bernama Hans mendekatinya. Kel mendecakkan lidahnya dan mengabaikan pertanyaan Hans. Sebagai gantinya, dia mengangkat botol alkohol dan menunjuk ke arah Hans. Pada saat itu, Hans berteriak kaget dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil meringkuk. Keheningan memenuhi udara. Hans mendongak dengan wajah yang benar-benar merah karena malu ketika dia melihat kembali ke arah Kel. Berbeda dari apa yang dipikirkan Hans, Kel hanya menyuruhnya untuk membuang botol alkohol yang dipegangnya. Dapur 2. Kel mendorong pintu terbuka begitu dia melihat tanda yang tertera. Ada satu orang lagi yang harus ditemui Choi Han pada hari itu. Saat membuka pintu, ekspresi Kel menegang pada pemandangan yang ada di depannya. Big Rocks, anak dari Ron si asasin. Dia sedang mengasah pisau sendirian di dalam dapur. Orang menakutkan lainnya, pikir Kel. Alasan kenapa Choi Han harus bertemu dengan Big Rocks adalah karena di buku, Big Rocks melihat kemampuan Choi Han memukuli Kel lalu merasa kagum dan mengikutinya. Jadi kalau sekarang Big Rocks ditempelkan pada Choi Han, Ron juga pasti akan ikut pergi. Itulah rencananya. Kel meletakkan tangannya di bahu Choi Han dan berkata pada Big Rocks untuk memberi Choi Han sesuatu untuk dimakan. Karena heran dengan permintaan Kel, Big Rocks bertanya lagi dengan ekspresi kaku di wajahnya. Pisau tajam di tangannya bersinar karena memantulkan cahaya. Melihat itu, Kel berusaha untuk menenangkan hatinya. Dia meminta Big Rocks menurunkan pisau itu dan berkata sekali lagi untuk memberi Choi Han makanan. Big Rocks menjawab dengan ekspresi kaku masih terpampang di wajahnya. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Kel. Kel lega mendengar itu. Senyum cerah terbentuk di wajahnya. Big Rocks dan Choi Han, bahkan Ron. Dia sudah menghubungkan ketiga orang itu.
Dia juga berkata pada Big Rocks untuk menyiapkan makanan untuk dirinya juga. Kel memikirkan steak yang dia makan sebelumnya. Dia memuji Big Rocks karena rasanya enak, lalu keluar dari dapur tanpa menunggu tanggapan Big Rocks. Hans yang masih mengikuti Kel bertanya apa yang harus dia lakukan dengan Choi Han. Karena mereka bertiga sudah bertemu, Kel sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Karena itulah sekarang dia menyerahkan urusan Choi Han pada Hans. Big Rocks dan Ron seharusnya mengetahui kekuatan Choi Han. Kalau tidak cukup dengan itu, dia tinggal membuat Big Rocks melihat Choi Han mengalahkan apa saja selain Kel sendiri. Dia lalu meninggalkan Hans yang masih menatapnya dan meninggalkan pesan untuk membawa makanannya ke dalam kamar. Pada malam hari, Hans yang sedang berdiri di depan Counderud melaporkan semua yang dilakukan Kel pada hari itu, termasuk Kel yang membawa anak laki-laki yang identitasnya tidak bisa dipastikan. Juga Kel yang tidak minum-minum sampai mabuk seperti biasanya. Counderud menolak usul Hans untuk membuat orang mengikuti Kel. Menurutnya, asal Kel masih di wilayahnya, apapun yang dia lakukan masih ada dalam jangkauannya. Dia hanya meminta untuk tetap mengawasi dan melaporkan semua yang Kel lakukan. Kel telah berubah, pikirnya. Kel tidak menjadi pintar atau kuat secara tiba-tiba, tapi sikapnya berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, Counderud meminta Hans untuk membawakan informasi mengenai anak haram Flynn. Hans menerima perintah itu lalu pergi meninggalkan Counderud sendirian. Counderud berdiri dan melihat keluar jendela. Yang berubah bukan hanya Kel. Suasana di kontinen juga tidak tenang seperti gunung berapi tepat sebelum meletus, pikirnya. Keluarga Conan itu selama ini mempertahankan kekayaan sembari berekspansi sedikit demi sedikit. Mantan penguasa wilayah ini tuh selalu memberikan satu nasihat kepada penguasa berikutnya. Mereka tidak perlu tercatat dalam sejarah. Sebagai gantinya, hiduplah untuk kebahagiaan dan ketentraman. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memperbaiki tembok kastil. Itulah cara untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Pagi hari Kel disambut oleh Ron yang membawakannya lemonade. Rasa mualnya semakin bertambah karena hal itu. Ron berkata kalau dia tidak membangunkan Kel karena Kel tidur lelap. Perhatian Kel tertuju pada perban yang melingkari leher Ron. Dia lalu bertanya tentang hal itu. Ron balik bertanya apakah Kel mengkhawatirkannya. Kel dengan jelas menolak kemungkinan itu dengan bilang kalau perbannya mengganggu penglihatan. Dia lalu mengambil gelas yang berisi lemonade dari tangan Ron. Ron yang sedang mengingat kejadian sebelumnya saat dia menyerang Choi Han berkata kalau itu bukan apa-apa. Dia hanya sedikit tergores kucing yang mengeluarkan cakar. Kel yang sedang minum saat mendengar jawaban Ron tidak bisa menahan pikirannya tentang kucing itu yang kemungkinan adalah manusia yang tidak bersalah. Kel yang akan membuka pintu berbalik menatap Ron yang bertanya tentang rasa lemonade yang baru saja dia minum. Walaupun Kel merasa pertanyaan itu aneh, dia tetap menjawab kalau rasanya sangat enak. Karena Ron adalah seseorang yang tidak bisa dia abaikan. Kel menjawab pertanyaan itu sebaik mungkin sambil membuka pintu. Begitu dia melihat orang yang tepat berada di depannya, secara otomatis dia langsung menutup pintu itu dengan bunyi yang sangat keras. Dia sangat terkejut melihat Choi Han berdiri di sana. Kel melihat Choi Han menatapnya begitu dia membuka pintu, yang menyebabkan dia menutup pintu itu dengan kaget. Ron menatap Kel yang sedang kaget dan berkata tidak sempat memberitahu Kel karena Kel langsung membuka pintu itu. Padahal dia telah menyuruh Choi Han untuk menunggu dengan nyaman di kamarnya. Tapi Choi Han bersikeras dia harus menemui Kel dan menunggu di luar pintu. Kel hanya mengembuskan nafas mendengar alasannya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa kepada lelaki tua yang mengerikan ini. Yang pasti, Ron memiliki kesempatan tetapi memilih untuk tidak memberitahunya. Kel membuka pintu itu lagi dan bertanya apa yang Choi Han perlukan. Choi Han berkata kalau dia akan membayar untuk makanannya. Tentu saja Kel langsung menolaknya. Dia tidak gila sampai dia harus mempekerjakan Choi Han. Dia lalu bertanya apa ada hal lain yang Choi Han butuhkan. Choi Han mengepalkan tangannya dan melanjutkan kalau sebenarnya dia ingin meminta tolong mengenai sesuatu.
Kel memejamkan mata saat mendengar kata tolong, yang menurutnya kalau Choi Han meminta tolong pasti berkaitan dengan membereskan desa Haris. Dia lalu berkata pada Choi Han untuk menyampaikan permintaannya pada Hans. Hans merupakan wakil kepala pelayan yang kompeten, jadi dia akan menyelesaikan permintaan tolong macam apapun. Kel lalu meletakkan tangan di bahu Ron. Dia bisa merasakan Ron tersentak. Kel melanjutkan kalimatnya. Ron juga adalah orang yang kompeten. Permintaan Choi Han pasti akan didengar oleh Ron. Kel juga berkata pada Ron kalau Choi Han adalah tamunya, jadi bantu dia sebisa mungkin. Choi Han bertanya kenapa membantunya padahal Kel tidak mengenal siapa Choi Han sebenarnya. Kel balik bertanya kenapa dia harus mengenal Choi Han. Dia hanya menolong orang yang tidak lebih mampu daripada dirinya. Dari tampangnya, sepertinya Choi Han tidak meminta sesuatu yang sulit. Kalaupun sulit, Hans pasti akan menolaknya. Choi Han hanya diam mendengar semua perkataan Kel. Karena itu dengan cepat Kel melanjutkan dia akan pergi karena sibuk, kemudian berbalik meninggalkan mereka berdua. Kel dengan cepat menuju kantor Konderut. Dia perlu mendapatkan uang saku dalam jumlah besar hari itu. Dia bisa mendengar suara Ron dari belakangnya yang berkata kalau Ron akan memenuhi permintaan Kel. Sebenarnya Kel tidak peduli Ron akan melakukannya atau tidak. Menurutnya urusan penting adalah pekerjaan toko utama dan rekan-rekannya. Ron memandang ke arah Kel yang menjauh dari mereka berdua, lalu melihat ke bawah ke cangkir kosong di tangannya. Menarik, gumamnya. Anak anjing yang tidak takut apa-apa itu sebelumnya tidak suka sesuatu yang asam, tapi sekarang dia meminumnya biarpun tetap tidak suka. Anak anjing yang tidak takut apa-apa sekarang ketakutan. Sebuah senyum terukir di wajah Ron, kemudian dia menyentuh perban yang ada di lehernya. Dia telah terluka untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tetapi sesuatu yang lebih menarik dari cedera itu mengganggunya. Anak anjing yang tidak kenal takut itu sekarang takut padanya. Apakah Kel tahu sesuatu? Ron mengalihkan pandangannya pada Choi Han yang memanggil dan memintanya untuk menunjukkan jalan. Choi Han pergi ke sana kemari sambil mengeluarkan bau darah manusia sambil pura-pura bersih. Ron tertawa pada hal itu. Ron mulai berjalan untuk mengikuti perintah tuan muda anak anjingnya, dan Choi Han mengikutinya dari belakang. Tatapan Choi Han sejenak menuju ke arah punggung Kel sebelum kembali ke arah Ron. Kel berdiri di depan pohon sambil memanggul karung berisi roti. Dia memasukkan semua roti itu ke dalam lubang di bawah pohon. Pada saat itulah terdengar gumaman yang memintanya untuk memberikan lebih banyak roti. Suara perempuan yang dia baca di buku. Ya, orang yang mati kelaparan itu adalah biarawati yang melayani dewa. Dia baru setengah jalan untuk memberi makan pohon itu ketika dia mengingat Konderut yang menyuruhnya datang ke ruang baca, jadi dia harus pulang sebelum malam. Dia keluar dari pagar batu dan melihat kakak beradik yang sedang duduk memakan roti yang diberikannya sebelumnya. Dia hanya mendecakkan lidah dan berjalan melewati mereka. Di kota, Kel sedang mencari toko roti. Karena semua roti di toko yang dia datangi telah terjual habis dan butuh waktu untuk menyiapkan dalam jumlah banyak. Saat itu seorang wanita mendekatinya dan berkata di toko mereka ada banyak roti. Tentu saja dia senang. Dia lalu memberikan koin emas dan meminta wanita itu untuk membawa semua roti yang mereka miliki. Begitulah sekarung roti telah berada di depannya sekarang. Tiba-tiba seorang lelaki tua di seberang jalan mengangkat tangannya saat dia bergegas. Dia mengenakan seragam tukang roti. Kel memberikan koin emas padanya juga dan menyuruhnya untuk menyiapkan satu karung roti keesokan harinya, jadi dia tinggal mengambilnya. Dia senang karena semua berjalan lancar. Dari kejauhan ada seseorang yang mengawasinya. Itu adalah sang koki, Bikrox. Sama seperti ayahnya, dia juga memiliki perban di lehernya. Dan dia memperhatikan Kel dari balik sudut. Dia melihat Kel membeli sekarung roti. Dia penasaran dengan yang dilakukan oleh Kel. Mungkinkah Kel sudah menjadi gila, pikirnya lagi. Saat ayahnya bilang Kel orang yang menarik, dia tidak menggubrisnya. Tapi setelah dilihat-lihat, pendapatnya jadi berubah. Bikrox merasa mengawasi Kel akan semenarik mengawasi anak yang berambut hitam. Ini bukan roti, juga bukan kue, kata anak berambut abu-abu sambil menatap sebotol ramuan obat yang berada di tangannya.
Kel hanya mendengus ketika dia akan kembali ke pohon pemakan manusia. Namun anak-anak itu menghalangi jalannya sambil berkata kalau Kel tidak boleh mati. Kel, bukan. Kim Rokso adalah anak yatim piatu yang tidak punya sesuatu yang menonjol. Karena itu banyak orang yang kasihan pada dirinya yang malang. Apakah butuh alasan untuk mengasihani orang yang malang? Kalimat itu adalah sesuatu yang dia dengar sepanjang waktu ketika dia masih muda. Setelah dewasa, akhirnya dia mengerti arti sebenarnya dari perkataan itu. Tidak ada alasan logis untuk hal-hal yang membuat hati kamu tertarik untuk melakukannya. Jadi kamu tidak perlu alasan. Dia benar-benar membenci anak kecil yang terluka. Meski begitu, bukan berarti dia akan mengurusnya. Dia mengerutkan kening ketika melihat salah seorang anak yang pincang karena ada luka di kakinya. Kel menjawab kalau dia tidak akan mati. Dia membuang seluruh isi tas ke pohon pemakan manusia tanpa peduli bagaimana roti itu mendarat. Roti itu langsung menghilang. Suara itu masih memintanya untuk memberikan lebih banyak. Dia sadar kalau warna lubangnya sekarang berubah menjadi lebih cerah, setara dengan uang yang dia pakai. Saat kembali, dia tidak melihat anak-anak itu. Itu lebih baik untuknya. Dia lega karena tidak melihat anak-anak yang terluka. Namun dia tersentak ketika melihat 2 ekor kucing. Itu adalah kucing-kucing sebelumnya. Mereka seharusnya tidak mengingatnya. Bulu perak dan bulu merah. Dua-duanya dengan mata emas. Dia tidak ingin membuat hal yang merepotkan dan berjalan meninggalkan kucing-kucing itu. Di rumahnya dia mendengar sesuatu dari ayahnya yang hampir membuatnya pingsan. Karena itulah dia meminta ayahnya untuk mengulanginya sekali lagi. Masih sama. Ayahnya menyuruhnya ke istana sebagai perwakilan keluarganya. Dia yang sedang berdiri di samping Basen tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Konderut melanjutkan kalau seharusnya Basen yang pergi, tapi bukankah Kel adalah anak yang tertua? Acara besar yang diadakan di istana kali ini mengundang para putra dari keluarga bangsawan. Selain acara yang diadakan pihak istana, Basenlah yang pergi untuk acara seperti itu sejak 2 tahun lalu. Tapi kali ini Konderut berharap Kela yang akan pergi. Acara besar istana. Itu membuat Kel berpikir tentang satu insiden. Kasus teror alun-alun. Di tempat rakyat kerajaan berkumpul, organisasi rahasia melaksanakan teror. Lalu orang yang menghalau setengah dari teror itu adalah Choi Han. Choi Han menyelamatkan banyak penduduk yang ada di alun-alun. Setelah kejadian itu, dia berurusan dengan pihak istana dan berteman dengan putra mahkota. Kel merinding ketika memikirkan dia harus pergi ke tempat terjadinya teror. Dia melirik Basen yang berdiri dengan tenang di sebelahnya. Dia tidak ingin pergi ke tempat yang berbahaya. Meski begitu, dia juga tidak bisa bilang Basen saja yang pergi. Padahal tidak mungkin mengirim pembuat onar ke luar kota. Sebenarnya kenapa Konderut menyuruhnya pergi? Konderut yang berkata dia bisa berangkat dalam 5 hari menyadarkannya. Kel berkata akan mempertimbangkannya lalu keluar dari ruangan Konderut. Di luar, Basen memanggilnya dan berkata kalau Kel tidak punya alasan untuk tidak pergi. Sejak 2 tahun lalu, Basen mulai berlaku layaknya seorang pewaris. Tapi sekarang Basen mengatakan Kel memiliki alasan untuk berperan sebagai perwakilan keluarga. Hal ini menjadi rumit, pikir Kel. Ada banyak alasan Kel bisa kembali dengan selamat dan kemungkinannya pun besar. Daripada itu, kalau Basen yang pergi kemudian mati dan tidak bisa menjadi kepala keluarga nanti, dia yang akan repot. Demi kehidupannya yang tentram, Basen harus hidup. Hans mendekatinya dan akan melaporkan mengenai permohonan Choi Han. Melihat dari ekspresi Hans, dia merasa masalah Choi Han sepertinya sebagian besar telah teratasi. Tanpa mendengar laporan Hans, dia menyuruh untuk memanggil Choi Han. Jika Choi Han tidak mau datang, Kel menyuruh Hans untuk berkata kalau ada cara yang bisa membuat Choi Han membayar makanannya. Dia berpikir kalau memang terlanjur harus bergerak agar dia merasa nyaman, dia harus menggerakkan Choi Han ke arah yang menguntungkannya. Dia memperhatikan Choi Han yang duduk di hadapannya. Setelah Ron mengurus semua makanannya, wajah Choi Han terlihat lebih baik. Ron, Big Crocs, juga Choi Han. Sesuai dugaannya, sepertinya mereka bertiga sangat akur. Setelah Choi Han melihat sekeliling, akhirnya tatapan Choi Han mendarat pada Kel. Dia langsung bertanya bagaimana dia membayar makanannya. Kel atau Kim Rokso sebenarnya berencana untuk tidak mengubah isi buku kelahiran pahlawan sebisa mungkin.
Tapi kalau dia pergi ke ibu kota, perubahannya akan lebih besar dibanding sekarang. Kel meletakkan selembar kertas di atas meja saat dia melihat ke arah Choi Han. Dia bertanya pada Choi Han, apa Choi Han bisa melindungi orang? Choi Han tersentak untuk pertama kalinya dan dia bertanya setelah beberapa saat apa yang dimaksud oleh Kel. Kel sedang memikirkan tentang rencananya, yaitu dia akan membuat grup Choi Han tidak bisa mendapatkan kekuatan, lalu di celah itu dia yang akan mendapatkannya. Lagi pula untuk mereka, ada atau tidaknya kekuatan itu juga sama saja. Mereka sudah sangat kuat. Dia lalu menegaskan sekali lagi pada Choi Han, bukan karena untuk membunuh orang, tetapi melindungi orang. Lama keheningan memenuhi ruangan sebelum Choi Han menjawab, dia tidak tahu sambil mengepalkan tangannya. Kel merubah pertanyaannya. Kalau begitu, apa Choi Han bisa membunuh orang? Jawabannya datang dengan mudah kali ini. Choi Han langsung menjawab kalau dia bisa. Kalau begitu kau juga bisa melindungi orang dong, timpal Kel. Mata Choi Han bergetar sejenak sebelum dia berkata itu sulit. Sulit bukan berarti tidak mungkin, balasnya tidak mau kalah. Di kehidupan yang dijalani Kim Rok-so, jarang ada hal yang bisa dihindari karena sulit. Jadi dia sangat menyambut tubuh Kel si pembuat onar yang bisa hidup sesukanya. Tapi sayangnya, sekarang ada gunung yang harus dia daki terlebih dahulu untuk memiliki masa depan yang damai. Karena itu dia butuh orang untuk menggendongnya melewati gunung itu. Choi Han yang memiliki senyum pahit di wajahnya menjawab kalau Kel mungkin benar. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Untuk pertanyaan terakhir dia bertanya nama Choi Han. Walaupun sudah tahu dia ingin mendengarnya dari Choi Han sendiri. Choi Han lalu mengulurkan tangannya dan berkata, namaku Choi Han. Kel menjabat tangan itu dan memperkenalkan dirinya juga. Kel Henitus. Kel mendorong kertas di atas meja ke arah Choi Han sembari berkata hal yang harus dilakukan Choi Han untuk membayar makanannya. Choi Han mengambil kertas itu dan membaca dua nama yang tertulis di sana. Rosalind dan Locke. Rosalind, putri dari kerajaan tetangga yang selamat dari ancaman pembunuh. Dan Locke, penerus dari Raja Serigala. Meskipun Locke yang merupakan satu-satunya suku serigala biru yang tersisa terlihat lemah dan biasa saja, jika dia mengamuk, dia akan menjadi manusia serigala yang lebih kasar dan kejam dibanding yang lain. Lalu Rosalind adalah orang yang memiliki kekuatan penghancur terkuat setelah Choi Han. Rosalind perlahan tumbuh menjadi pahlawan dengan mimpi mendirikan menara sihir tanpa tertarik pada tahta. Dia mengingat isi dari buku tentang orang-orang yang mencoba membunuh Rosalind berakhir disiksa oleh Big Rocks. Proses penyiksaan itu sungguh membuatnya bergidik ngeri. Sepertinya belakangan ini jantungnya sering berdebar dengan kencang. Dia lalu membeberkan rencananya pada Choi Han. Pertama, Choi Han akan pergi bersamanya. Setelah itu dia menyuruh Choi Han untuk pergi ke tempat yang dia tunjuk di peta yang terbuka di atas meja. Ada alasan kenapa Choi Han harus bersamanya sampai setengah jalan. Di episode bagian awal kelahiran pahlawan, setelah Kel terdapat satu markas yang muncul sebagai antagonis. Markas itu adalah antagonis yang mengganggu putra mahkota dan Choi Han setiap saat. Orang itu memelihara naga gila. Dia pikir sudah menjinakkan naga kecil yang berumur 5 tahun. Tapi naga itu berhasil kabur dan akhirnya gila dan mengamuk. Lalu Choi Han membunuh naga hitam itu dan menghadiahkan kebebasan berbentuk kematian. Dan sekarang dia harus pergi ke desa yang diserang oleh naga gila itu. Karena dia akan terlambat sampai di ibu kota kalau menghindari desa itu. Jadi Choi Han harus membereskannya atau dia harus melepaskannya sebelum naga itu mengamuk. Dia lalu memutuskan untuk berhenti memikirkan tentang naga dan melanjutkan permintaannya pada Choi Han. Dia meminta Choi Han untuk datang ke ibu kota bersama pemilik nama-nama itu. Itu adalah harga makanannya. Choi Han bertanya apa dia hanya perlu melindungi orang-orang itu. Kel menjawab kalau hal itu terserah Choi Han. Sebagai gantinya, Choi Han harus datang ke ibu kota dengan wajah utuh. Kau pasti bisa melindungi dirimu sendiri kan? Lanjutnya. Choi Han yang terdiam lama lalu menjawab, dia bisa. Sangat melelahkan untuk berbicara dengan Choi Han dengan tubuh Kel. Seharusnya dia berbicara sambil minum alkohol.
Kel melambaikan tangannya ke arah Choi-han dan menyuruhnya pergi. Choi-han mulai berjalan menuju pintu setelah melihat gerakan Kel. Kel menyandarkan punggungnya di kursi dan menyaksikan Choi-han meraih pintu sebelum mulai berbicara lagi. Dia meminta Choi-han untuk merahasiakan semua percakapan mereka. Choi-han tidak melihat ke belakang dan menjawab saat dia membuka pintu. Tentu saja, jawabnya sambil tersenyum yang tidak dilihat oleh Kel. Pada malam hari, Kel menemui Konderut untuk meminta uang. Tanpa banyak pertimbangan, Konderut langsung berkata akan menyampaikannya pada ajudannya. Karena itulah sekarang Kel sedang berbaring di tempat tidur dengan lembaran cek berada di tangannya. Ron mendekatinya dan meletakkan teh lemon madu buatan Big Rocks khusus untuk Kel di meja. Ron lalu mengucapkan selamat malam, tidak lupa berkata kalau dia akan selalu ada di samping Kel. Kantuk Kel hilang dalam sekejap. Tidak peduli apa yang terjadi, dia perlu memastikan mereka berdua pergi bersama Choi-han. Pagi hari saat orang lain sedang menjalani suasana yang damai, berbanding terbalik dengannya yang merasa sedang menonton film horor mengerikan. Hal itu karena saat ini Ron sedang memamerkan keahliannya berburu kelinci pada Kel yang tidak pernah ke ibu kota. Ron berkata karena tidak tahu kapan dan bagaimana kelinci akan kabur, jadi harus diawasi dengan hati-hati lalu membunuhnya. Setelah ditangkap, mereka harus mengeluarkan isi perutnya dan dia sangat ahli dalam melakukan hal itu. Bau Kel mulai bergetar ketika dia berjalan keluar dari tanah milik Kon. Dia sedang memikirkan percakapan yang dia lakukan dengan Ron begitu dia bangun pagi itu. Orang tua yang menyeramkan. Bagaimanapun juga dia lega karena Ron dan Big Rocks ikut dengannya ke ibu kota. Kel berjalan menuju ke toko roti dan disambut oleh pemiliknya. Sambil menyerahkan karung berisi roti, tukang roti itu memastikan apakah hari itu adalah hari terakhir. Kel mengiyakannya dan menepuk pundak tukang roti sambil berkata, dia akan datang lagi kalau mau makan. Dia lalu berjalan ke daerah kumuh, kemudian melihat kakak beradik itu menunggunya. Dia bertanya-tanya apa mereka tidak punya rumah. Mereka terlihat seperti menunggunya terus. Kel memberikan roti untuk mereka sebelum berbalik menuju ke pohon pemakan manusia. Dia bersyukur hari itu berkabut, jadi apa yang dia lakukan di sana tidak akan terlihat jelas. Dia menuangkan sekarung roti ke dalam lubang sambil mendengarkan suara menakutkan dari jiwa yang dipenuhi dendam seperti biasa. Kegelapan di dalam lubang perlahan berubah dari abu-abu menjadi putih. Kel mulai tersenyum, berpikir bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Pada saat itu dia tersentak dan melangkah mundur karena suara yang sering dia dengar sekarang berubah menjadi jeritan. Jeritan itu memintanya untuk memberikan lebih banyak. Yang dia ingat di buku tidak ada yang seperti itu. Suara itu berkata lagi kalau Kel membawa lebih banyak, dia akan memberikan hadiah. Kata itu membuat mata Kel mulai berbinar. Cabang hitam yang bergoyang seolah mengangguk padanya. Rasanya seperti adegan dari film horor. Dia memasukkan karung roti terakhir ke dalam lubang itu. Kemudian lubang itu berubah menjadi putih dan bercahaya. Suara dalam lubang itu berkata kalau itu sangat enak. Tekstur yang lembut, terutama karung roti ketiga. Itu sangat enak. Ternyata makanan berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang namanya roti di zamannya. Gandum itu sendiri harus tumbuh di tanah yang subur. Entah mengapa suara itu sekarang seperti mengevaluasi rasa roti. Kel menyimpulkan sepertinya dia mati karena tidak bisa berbicara dan bukan karena rakus. Roh itu masih mengatakan apa saja yang dia pikirkan tentang makanan di zaman kuno. Kel memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama setelah mendengar roh menyebutkan zaman kuno. Untuk seseorang seperti dia yang membutuhkan kekuatan kuno, penting untuk mendengar cerita tentang zaman kuno. Namun, roh itu hanya berbicara tentang makanan dan hal-hal tidak berguna lainnya. Kel benar-benar tidak dapat memahami situasi yang dia hadapi. Setidaknya suara itu berhenti setelah mengucapkan terima kasih. Kel melihat ke arah pohon di depannya. Sebuah cahaya putih terang mengalir keluar dari lubang. Dia meletakkan tangannya ke dalam cahaya lalu menutup mata. Aku akan melindungimu, suara roh itu terdengar lagi. Sebuah kekuatan yang hangat dan murni masuk ke dalam tubuhnya. Untuk saat yang sangat singkat, cahaya terang melilit Kel. Cahaya itu berwarna perak, dan cahaya itu mulai diserap oleh tubuhnya.
Cahaya yang diserap semuanya berkumpul di jantungnya. Dia menghela nafas panjang saat dia membuka mata kemudian menyentuh dadanya. Selesai, batinnya. Perisai itu mengutamakan nyawa dari pemiliknya. Tempat dari sumpah itu adalah jantung. Perisai itu akan ada bersama jantungnya sampai berhenti berdetak. Dia merasakan kekuatan yang melindungi jantungnya. Karena perisai itu kokoh, jantungnya rasanya berdetak lebih kuat. Kekuatan kuno meninggalkan tanda sesuai ciri khasnya masing-masing. Kel dengan cepat menggunakan metode yang ditulis dalam novel untuk memicu kekuatan kuno. Saat itu, perisai yang tidak bisa dihancurkan muncul di depan matanya. Itu adalah perisai perak yang cukup besar untuk menutupi tubuh bagian atas Kel. Ada 2 sayap perak di kedua sisi perisai yang memungkinkan perisai bergerak dalam radius tertentu dari Kel. Kel mulai mengontrol ukuran perisai ini yang sudah terasa seperti bagian dari tubuhnya. Keakraban langsung ini adalah salah satu ciri khusus dari kekuatan kuno. Itulah mengapa para pahlawan menggunakannya meskipun itu hanya sebagai pendukung. Dia tersenyum melihat perisai itu. Mendapatkannya sungguh membuatnya bahagia.